Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jum Guru. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Google Classroom. Pada video sebelumnya saya sudah banyak membahas tentang dasar-dasar yang bisa digunakan untuk mendukung bagaimana menyampaikan materi di Google Classroom. Antara lain saya sudah membahas bagaimana merekam suara di laptop ya. Kemudian juga ini bisa digunakan sebagai pendukung untuk menyampaikan materi di Google Classroom. Saya juga membahas tentang Google Form ya. Google Form yang ada di video sebelumnya ya, itu bisa digunakan untuk membuat tugas-tugas yang terkait dengan kuis ya, yang bisa dilampirkan di dalam Google Classroom. Dan juga banyak pendukung-pendukung yang lainnya. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang aplikasi sniping tool ya, yang bisa digunakan juga untuk memotong gambar-gambar, kemudian untuk bisa menempelkan atau memasang baik di Google Form maupun di Google Classroom, atau juga mungkin dipasang di blog ya. Pada video sebelumnya saya juga membahas tentang Paint. Paint ini bagaimana kegunaannya, kaitannya dengan sniping tool, bagaimana perbedaan, saya sudah bahas pada video sebelumnya. Dan saya juga sudah bahas tentang bagaimana membuat blog yang bisa digunakan untuk membuat PJJ atau mendukung PJJ dalam membuat materi pembelajaran dan tugas-tugas. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas bagaimana posting materi atau menyampaikan materi di Google Classroom, karena pada kenyataannya ya, di dalam melakukan PJJ daring ini banyak guru yang hanya memberikan tugas kepada siswa. Jadi memberikan tugas-tugas yang banyak, tetapi di dalam penjelasan materi itu sempit. Bahkan anak cenderung belajar mandiri. Memang betul belajar mandiri, anak dibawahi buku, kemudian anak suruh belajar mandiri, guru memberikan tugas. Nah, sebenarnya di dalam penyampaian materi dalam daring ini idealnya juga guru menyampaikan materi secara jelas ya. Ibaratnya meskipun guru tidak memberikan tatap muka, itu guru juga menyampaikan materi yang diupayakan sedetail mungkin ya. Banyak fasilitas yang bisa digunakan, contohnya adalah kalau di dalam Google Classroom ini dibuatlah link ya, ke blog, namanya blog. Kebetulan kita menggunakan blog, jadi ini bisa diberikan materi-materi di sini ya, untuk memberikan gambaran. Paling tidak blog ini menyampaikan materi-materi yang mewakili guru ada di depan kelas ya. Jadi guru mengupayakan membuat tulisan materi di dalam blog ini, bila perlu ada videonya, ada suaranya, ada audionya ya. Jadi audio ini filenya tidak berat, jadi hanya beberapa mega. Kalau umpamanya bicara sampai 10 menit 20 menit paling sekitar 10 mega ya. Jadi kecil dibandingkan dengan video ya. Tetapi video juga bisa dilampirkan di dalam penyampaian materi. Kalau toh tidak disampaikan di dalam blog, kalau toh dibuat link ke blog di sini, bisa juga di dalam materi ini diberikan audio. Nah, jadi diberikan audio. Jadi audio ini bisa direkam ya, contohnya merekamnya pakai laptop yang sudah saya bahas pada video sebelumnya.
Jadi merekam audio di laptop, kemudian dilampirkan di dalam pembuatan materi di ini. Jadi bisa juga dilampirkan di sini, ya. Atau dalam bentuk suara yang ditaruh di Google Drive, bisa juga di-linkkan di sini. Jadi banyak sekali apa yang bisa digunakan di dalam Google Classroom ini. Jadi banyak ini bisa ditaruh, ada Google Drive, kemudian ada membuat link ini bisa juga dalam bentuk ke website atau ke blog, kemudian ini juga bisa dibuat link khusus, kemudian dari Google Drive bisa, kemudian juga bisa mengunggah file bisa diunggah sini. Jadi suara kita rekam, kemudian kita upload di sini. Atau bisa juga memang di link blog ini sudah dilengkapi suara. Paling tidak suara ini mewakili kita berbicara di depan kelas. Jadi dalam menyampaikan materi ini idealnya guru seperti di depan kelas. Kalau kita di depan kelas, kita banyak menyampaikan materi dengan jelas. Kemudian bisa juga memberikan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan materi, penekanan-penekanan. Dan bisa juga memberikan petuah-petuah tentang moral yang terkait dengan pendidikan karakter. Jadi banyak yang bisa dilakukan di dalam penyampaian materi, tidak melulu begitu materi, buka halaman sekian-sekian tanpa penjelasan kemudian diberi tugas. Nah, ini kebanyakan guru di dalam menyampaikan materi di Google Classroom ataupun di dalam melakukan PJJ dengan platform apapun, ini kebanyakan guru hanya memberikan tugas tanpa memberi penjelasan secara detail, ya. Sedangkan kalau di dalam Google Classroom ini banyak fasilitasnya, ya. Bisa berupa linknya ke blog, mungkin blognya diuraikan dengan jelas, ya. Kemudian bisa juga mengaitkan video dari YouTube. Jadi inilah fasilitas-fasilitas untuk mendukung penguatan materi yang disampaikan. Tidak hanya materi, ya, materi itu bisa juga di dalam tugas. Tugas ini bisa juga dilampirkan penjelasan-penjelasan. Jadi di dalam tugas, siswa diberikan tugas. Tugasnya apa? Dijelaskan dalam bentuk suara dulu, kemudian ditulis apa tugasnya. Kemudian bila perlu diberi contoh link. Atau mungkin tugas-tugas ini nantinya akan diupload. Ini juga harus dijelaskan. Pada tugas ini kalian harus mengerjakan, kemudian di buku, kemudian di foto. Atau tugas-tugasnya berbentuk yang siswa harus menjawab dalam bentuk audio. Ini bisa terjadi. Jadi tugas-tugasnya, nah ini yang penting dijelaskan di dalam tugas-tugas. Jadi itu gambarannya di dalam menyampaikan materi dalam Google Classroom. Guru tidak semata-mata memberikan tugas, tetapi harus memberikan penjelasan secara detail sehingga anak-anak paham. Di sekolah kita menggunakan blog, ya. Jadi blog ini menyampaikan materi-materi yang secara detail, itu harapannya seperti itu. Meskipun karena keterbatasan itu guru memberikan postingan di sini kadang-kadang memang kurang lengkap, ya. Tapi ini sesuai keperluan, ya, sesuai keperluan. Itu gambaran-gambaran yang mungkin bisa diposting di dalam tugas ini, ataupun yang namanya membuat materi. Tugas ini siswa harus menjawab dalam bentuk apa yang diinginkan guru. Bisa dalam bentuk jawaban langsung, bisa menulis, atau juga dalam bentuk siswa harus mengupload jadi tugasnya.
Ini karena siswa bisa menjawab langsung, umpama saya jelaskan tentang ini gitu. Kemudian bisa juga dalam bentuk mengupload, yang penting dijelaskan secara rinci di dalam tugas ini atau pertanyaan ini. Dan mirip sebenarnya di sini dengan yang namanya pertanyaan langsung ya. Sebenarnya ya mirip-mirip begitu nih, jawaban singkat. Jadi ini bisa dipilih dalam bentuk di sini pilihan ganda ya. Jadi nanti tampil di dalam hal ini. Kemudian ada bagian-bagian yang tugas kuis ya. Ini ya sama-sama ini melampirkan tentang di sini adalah Google Formulir atau Google Form terlampir di sini ya. Ini kalau menggunakan, jadi ada 3 macam tugas yang bisa digunakan di dalam menyampaikan tugas-tugas dalam Google Classroom, dan materi-materi ini adalah penjelasan tentang uraian materi secara detail. Ini harapannya yang perlu dipahami oleh teman-teman guru yang menggunakan Google Classroom. Kemudian yang lebih penting, karena di sekolah kita ini menggunakan Google Classroom secara terintegrasi seluruh kelas. Jadi dalam satu kelas ini terdiri dari banyak guru. Jadi di sini ada gurunya banyak ya. Jadi terintegrasi semuanya. Satu ruangan kelas itu sama dengan satu ruangan kelas di real. Itu satu ruangan ini terdiri dari banyak guru, kemudian siswanya ada. Jadi semua terintegrasi, guru masuk di dalam satu ruang kelas yang ada di sini ya. Jadi ini sebagai ruang virtual atau ruang kelas maya yang digunakan bersama dengan seluruh guru maupun sekolah, memberikan informasi-informasi yang terkait dengan itu. Jadi kalau model seperti ini di dalam Google Classroom, di sini pasti ada 10 bidang studi ya. Ada info penting 1, ada 11 bidang studi ya. Jadi ada 11 ditambah 1 karena ada info penting. Kalau sekolah memberikan penjelasan-penjelasan adalah di sini. Karena kelas ini digunakan orang banyak, digunakan bersama-sama semua bidang studi, maka di dalam posting atau memberikan materi ataupun tugas ini harus jelas. Yang harus diperhatikan di dalam pemberian tugas itu adalah ini ya. Yang harus diperhatikan di dalam pemberian tugas yaitu, karena ini digunakan orang banyak, yang pertama adalah sebelum memberikan tugas, pastikan membuat topik. Topik ini sesuai bidang studi. Kalau guru membuat kelas khusus untuk posting atau kelas pribadi dari sini ya, karena dari sini ini bisa posting ke semua kelas ya. Tinggal centang-centang di sini. Pastikan sebelum mengisi judul atau tugas ini dipastikan mencentang kelasnya dahulu. Kelas berapa? Kemudian juga skor, kemudian juga bila disetting waktu-waktu. Dan yang lebih penting adalah topik. Topik ini harus sesuai bidang studinya. Karena apa? Kalau topik tidak dipilih, maka di dalam classroom nanti itu akan tidak masuk kemana-mana. Jadi siswa itu bingung kalau ada postingan materi yang tidak masuk ke mana-mana. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di dalam ini ada prakarya, ini kelas 7. Nah ini postingan-postingan yang tidak masuk, karena ini postingan ini yang di atas ini siswa bisa menjelas. Kebetulan di sini sudah ada tulisan PPKN, tetapi ini tidak ada topiknya ya.
Penjaskes ini juga topiknya nggak jelas gitu. Jadi harus ada topiknya di sini supaya mudah. Jadi terkelompok seperti ini ya, terkelompok. Penting bahasa Inggris, jadi ada di bawahnya, semua mudah sehingga siswa mengerjakan juga di sini terkelompok di dalam satu kelompok-kelompok. Nah, bagaimana caranya seperti ini bisa diedit ya. Jadi ini harus diedit dahulu ya. Jadi di sini diedit, bagaimana masukkan ke dalam ini karena topiknya tidak ada. Nah, jadi yang perlu diperhatikan yaitu topik ya. Oh, ini topiknya belum ya. Ini PKN. PKN kelas 7 Mas. Nah, jadi jelas. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, PPKN kelas 7. Nah, setelah ini masuk, ini tinggal ini Penjaskes ya. Jadi ini harus ada supaya terkelompok secara terkoordinir. Nah, ini topiknya ini Penjaskesnya belum ada. Nah, PJ oke. Kelas. Nah, jadi harus jelas di dalam posting karena ini kelasnya adalah kelas yang digunakan secara menyeluruh oleh semua guru. Jadi di dalam posting supaya ini jelas, maksudnya jelas itu mudah dikenali oleh siswa karena satu kelas digunakan semua bidang studi, maka di dalam posting aturan yang harus diperhatikan adalah kalau postingnya dari kelas pribadi ya, karena bisa posting di kelas pribadi, maka yang pertama harus diperhatikan adalah nih, topik harus dibuat secara ya, sesuai bidang studinya apa topik, kemudian kelasnya kelas berapa yang harus dicentang, mengajar di kelas 7, materinya atau tugasnya di kelas 7, maka ini harus dicentang. Kemudian itu, nah setelah diposting itu pastikan juga mengecek di dalam kelas yang dikirim. Karena kelas-kelas di sini adalah ada forumnya. Jadi guru setelah posting atau memberikan materi atau tugas, guru harus melihat di forum ini karena siswa bisa juga bertanya. Bertanyanya adalah di forum masing-masing kelas atau mengecek begitu setelah posting pastikan mengecek masuk di kelas yang sudah dikirim itu masuk ya, seperti ini ya. Seperti ini kan belum masuk. Nah, seperti tadi ya. Ini. Jadi ini belum masuk di dalam topiknya atau bidang studinya. Jadi makanya setelah posting di kelas khusus pastikan masuk ke dalam kelas yang dikirim. Kira-kira apakah topiknya belum, ini kelupaan. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan siswa yang terkait di sini ya. Ada pertanyaan ya di forumnya. Anak-anak harapannya diskusinya dalam forum ini karena ini forum diskusi. Jadi Google Classroom telah menyediakan tentang bagaimana diskusi di sini. Jadi itu penjelasan bagaimana membuat materi ataupun tugas yang ideal di dalam Google Classroom. Itu harus detail, mewakili kita guru di depan kelas. Di situ ada audionya, audio bisa ditempelkan di blog karena linknya mungkin ditempelkan di dalam tugas maupun di dalam materi Google Classroom. Diupayakan di dalam pembuat materi di dalam Google Classroom ini benar-benar mewakili guru di depan kelas. Anak tidak banyak dibuat bingung dengan tugas guru, anak harapannya tidak bingung dengan membaca materi yang disampaikan guru. Paling tidak guru menjelaskan secara detail apa yang kira-kira dipahami, yang harus dipahami oleh siswa. Jadi
Bagaimana? Ya otomatis di dalam penyampaian materi yang pertama, ya harapannya pasti ada tujuan belajar. Apa sih tujuan belajar dari materi ini supaya itu jelas, kemudian minimal itu dituliskan meskipun tidak dibuat di audio tetapi ada tulisannya. Dan dengan siswa mendengarkan atau melihat, membaca materi itu, siswa tidak dibuat bingung, tidak dibuat kebingungan mau mengerjakan tugas, sehingga di sana tidak banyak pertanyaan. Karena apa yang dipikirkan guru, oh materi ini mudah, tugas ini mudah, itu tidak selamanya sama dengan apa yang dipikirkan oleh siswa. Siswa begitu membaca kadang-kadang bingung, meskipun gurunya menganggap, oh ini gampang nih. Tapi dalam kenyataannya, itu siswa tidak seperti itu. Karena apa yang dipikirkan siswa itu dengan keterbatasan, apalagi dengan daring tidak bisa bertanya langsung, ya harapannya materi ataupun tugas itu dijelaskan secara detail sehingga siswa itu begitu mengerjakan tidak banyak pertanyaan. Jadi saya rangkum, di dalam pembuatan materi ataupun tugas itu harus secara detail, ya, secara detail supaya siswa tidak dibuat bingung. Di dalam penulisan ini bisa dilampirkan hal-hal yang terkait dengan, ya, bisa di Google Drive, link, file atau YouTube. Ini dalam tugas bisa juga dilampirkan di sana, atau audio diupload ya untuk lebih menjelaskan secara rinci tentang tugas-tugas, termasuk juga tidak hanya tugas tetapi dalam pembuatan materi, ya. Materi bisa dilampirkan audio, ya, atau blog, kemudian file-file di Google Drive, kemudian atau YouTube, ini untuk memperkuat materi. Kemudian ada tujuan, kemudian karena di dalam classroom di sekolah kita secara terintegrasi, maka kalau ada teman-teman buat Google Classroom yang secara terintegrasi banyak kelas, kemudian satu kelas digunakan semua bidang studi, maka yang harus diperhatikan adalah posting di ruangan pribadi, kemudian memilih kelas, kemudian topiknya sesuai dengan bidang studinya, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan di dalam penyampaian materi. Jadi standar materinya ada tujuan, penjelasan secara detail, kemudian di situ bisa banyak didukung dengan penguatan materi yang bisa digunakan atau didukung dengan gambar-gambar. Kita sudah punya, sebelumnya saya sudah bahas tentang sniping tool. Materi bisa dipotong, di cropping di sini dalam bentuk gambar atau PDF, dan juga lengkap pembuatan audio juga ada. Saya kira di dalam pembuatan materi ataupun tugas yang bisa menjelaskan secara detail, saya kira tergantung kreasi teman-teman, ya. Jadi ibarat senjata sudah lengkap, tinggal bagaimana mengaplikasikan di dalam pembuatan materi atau tugas-tugas dalam classroom. Dan sebagai gambarannya, pastikan di dalam membuat tugas, guru telah menyampaikan materi secara detail, penjelasan secara detail, sehingga anak itu lebih jelas dan tidak banyak bertanya. Saya kira itu pembahasan tentang materi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang menggunakan Google Classroom. Dan salam daring, semoga sukses dan pandemi segera berlalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.